Happy Sunday, gengs! Senangnya bisa berkumpul bareng lagi di minggu pagi ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, kita simak acara sepekan ini yuk! Nah, seru kan? Jangan lupa ikut ya. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk duduk yang rapi, jangan tiduran, dan mari kita hormati hadirat Tuhan di tengah kita. Selamat beribadah! Shalom semuanya. Come on, let's just bask in the presence of God. Welcome God in this place. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. You are so wonderful, wonderful. Oh, God.
on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God falls fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. One more time. Spirit of God fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. A miracle can happen now. 'Cause we believe in you, Jesus. That the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan sekali lagi, ku tinggikan Tuhan melebihi segalanya, lebih
kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. 'Cause there's no other words, Lord. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih dalam menyembah Kau Tuhan. Kami akan menyembah-Mu. Oh, we give You praise. Mari sama-sama, lebih dalam kita sembah Dia, lebih dalam kita sembah Dia. Oh, we give You glory, Lord, we give You glory, give You glory, Jesus. Oh, we give You glory, Lord. I invite you, church,
body of Christ, as the people of God, I invite you to pray with me. Regardless of how you feel this morning, come and pray with me. Don't let this just prayer be an event. Come on, let us sit still with the one who loves us and saved us. So let's pray this psalm, Psalm 100. Just like what we were just worshiping earlier, to give thanks, to praise Him deeper in spirit and in truth. Let's pray this psalm. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs, and know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues throughout all generations. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for your presence and your Spirit and your Christ who lives in us and sits in us and dwells in us. And that the one who is in us each and every day, holding us up, is the same one who keeps the sun on fire, and the one who hangs the stars in place and keeps the planets in motion. And that is the same energy and the same Spirit that is in us. We thank you, Lord, for your goodness, that you are always with us and in us through it all. Lord, we thank you for this new year that we are experiencing, that as the planet goes around the sun, Lord, that this is a new chapter, a new opportunity, Lord, that the past is behind us and the future is a gift that you are giving to us. Something new, something wonderful that we haven't yet seen. Amen. A new vision that you are giving to us, a new direction. The old path that we have traveled, you are leading us away from it, and you are leading us somewhere new. We thank you that your rod and your staff are guiding us. And we thank you, Lord, regardless of our weakness, and when we don't know how to pray or what to pray for, or even when we know that we have failed, that we are not walking with you, we have run so far away from you. We thank you, Lord, that it is you who pray for us. It is you who intercede for us. Jesus, you are the one. It is your righteousness that becomes our righteousness. It is your faithfulness that allows us to be here. We thank you, Lord, for your intercession, that you are always praying for us. That when we don't know how to pray or how to stand before you, that you are the one who stands for us. We thank you, Lord. Lord, we thank you, Lord, that we have heard with our ears that you are still healing people from illness, that you are still healing bodies, that you are committed to our bodies, that you are working in our bodies, bringing life out of illness. We thank you, Lord. Lord, we want to pray, Lord, right now at the turn of the year, Lord. We know that your church is trying to reorganize, trying to adapt, trying to listen to what you want, Lord. So we pray, Lord, that through this reorganization, Lord, something good, Lord, that this would be a seed that brings forth a lot of good fruit, Lord, that this church reorganization would be life-giving, would not just be a bureaucratic reorganization, would be something that makes our church look more like you in Jesus' name. Lord, we pray for those who are searching for a co-op opportunity, Lord. We pray on their behalf, Lord. We know that you are the giver of every good and perfect gift, Lord. So in this hour of need, Lord, you who pay attention to the sparrows, we pray that you would remember your children and that you would give them that co-op opportunity that they need right in time, the right one, in the right time, Lord. We thank you. Right now, Lord, we know that the province is in a state of emergency, Lord. We don't really know what that means, Lord, but we know that that means that we need to pray. And
Church, I pray that you are praying with me. If you're just sitting still, I invite you to really pray with me. Worshipers, to also pray with me for the state of emergency, Lord. We know that COVID-19 is still here. Lord, we pray for the healthcare system in this province, Lord. We know that as the hospitals fill up, Lord, that just makes it more dangerous for everybody else, Lord, that the resources are running out, that the doctors are, at their limit. So, Lord, we pray for supernatural help for the healthcare system, Lord. These servants of yours who are trying to do good, we pray, Lord, that you would be there supporting the healthcare system, supporting the doctors and the nurses, Lord. And we pray that for everybody who can't be in the hospitals because they are filling up, we pray that your mighty hand would be there, healing them, being with them, comforting them, strengthening them. And we pray, Lord, in Jesus' name, for continued wisdom for the leaders of this province, the decision makers, Lord. We pray that they would be your rod, your rod over this province, Lord, guiding. And we pray that where they have made bad decisions, we pray that you forgive them, that you would help them make good decisions in Jesus' name. Thank you, Lord, for your goodness that we see time and again. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Yes. Amin. Amin. Mari kita menyembah lagi, saudara-saudara. Mari sama-sama kita katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. You are with us, Lord, in this place. Oh,
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat,
Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everybody. Everybody back to Zoom. Shalom everyone. Selamat hari Minggu. We're glad that kita bisa bersama-sama lagi dengan semua yang ada di sini. Kita akan sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita seperti biasa kita mengingat kembali, kita mengingat kembali apa sih arti dari the Third Pentecost. Karena sekarang kita lagi ada di zaman Third Pentecost ya. Kita harus sama-sama mengingat lagi apa sih sebenarnya yang Tuhan akan lakukan dan Tuhan sedang lakukan di antara kita sekarang waktu kita ada di zaman ini. I'm going to ask for 5 volunteers seperti biasa. The first one I'm going to ask Felicia. Felicia with 2 L's. The second one I'm going to ask Dafus untuk bacain yang poin kedua. The third one I'm going to ask Josh to read the third one. The fourth one I'm going to ask Regina to read number 4, and number 5 I'm going to ask Angie.
Oke, everybody ready? Meskipun ada yang bacain, kita semua ikutin sama-sama ya, supaya kita tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang. So, the first one, I will give the floor to Felicia. Take it away. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. Regina, is your mic broken again? Regina, if your mic is broken again, Gia, would you mind helping your housemate, please? Okay. Oh. Did we just lose Gia too? I think so. She answered me, man. Ya, sorry kamera aku tadi aku baca ya. Okay. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Thank you. Last one. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Thank you, guys. Yuk kita persiapkan hati yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Let's pray. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bisa berkumpul jadi satu keluarga besar-Mu ya Tuhan di sini, meskipun kami nggak bisa berkumpul di tempat yang sama, kami harus lakukan virtually, namun kami percaya Roh-Mu bersama dengan kami mempersatukan kami dalam satu roh ya Tuhan. Waktu kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Ferdi, Tuhan, persiapkan hati kami, open our eyes, open our mind, let us be receptive to your word. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, semuanya untuk hari ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom semuanya. Haleluya. Luar biasa. Nah, selamat berhari Minggu. Kita masih ada di tahun integritas, saudara yang dikasih Tuhan. Berapa minggu berturut-turut ini kita berbicara mengenai integrity, karena kita sedang ada di tahun integritas, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita semua hari ini mau belajar lagi sesuatu tentang apa itu artinya integritas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita dengarkan baik-baik. Ya, hari ini saya akan banyak screen share, teman-teman. Jadi, kita ikutin aja, tapi kalau nggak keberatan, again, if you can turn on your camera, that's fine, supaya kita bisa see each other, ya. Tetapi yang paling penting adalah kita dengarkan menjadi firman Tuhan. Oke, saya akan mulai screen share kepada kita semua sesuatu yang akan saya bagikan di hari ini. Bentar ya, oke, screen share, go ahead, and then kalian bisa lihat? Tunggu ya, kok nggak bisa naik nih ya. Kenapa ya? Sebentar. Share. Oke. I always have this trouble. This thing won't move up, so I cannot. Yeah, can Yehuda help me? Yes, thank you. No, I just need to put this up. Yes, please. Ininya nggak mau naik ke atas nih, Jay. Sebentar ya. I'm going to.
I just need to put this Yeah, up. I Right? know. There. Oke, it's Sunday, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini hari Minggu, kita merupakan satu pilihan kita, apakah kita datang ke gereja atau kita masih enak di ranjang, di tidur ya, menikmati istirahat kita, semua itu pilihan kita ya. Oleh karena itu kita ada di tempat ini, kita mau dengarkan, kita nggak mau dengarkan, itu juga menjadi satu pilihan kita. Sama ya, sama dengan kita waktu masuk ke dalam tahun integritas ya. Tahun integritas itu nggak bisa karena masuk ke dalam tahun integritas terus semua menjadi orang yang penuh dengan integriti ya. Tetapi itu menjadi pilihan kita apakah kita mau untuk menerima atau menjalankan atau dibentuk menjadi tahun integritas itu. Nah, saya ingat ya, oke, perhatikan baik-baik. Kira-kira 2-3 minggu yang lalu waktu kita mulai masuk ke tahun integritas itu saya sampaikan khotbah tahun integritas. Lagi ngomong, tiba-tiba sama Tante Ami segala macam ya. Kemudian Tante Ami bertanya, ya. Kenapa mesti integriti? Dia bilang gitu, ya. Kenapa kita mesti integriti? Memangnya kalau nggak integriti kenapa? Ya, bukan Tante Ami mempertanyakan, bukan. Dia on behalf of orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang kita semua lah ya, pasti kita ada pertanyaan. Kenapa memangnya kenapa harus integriti? Kalau saya biasa-biasa aja, saya nggak integriti, memangnya kenapa? Apa yang terjadi? Ya, nah makanya tadi saya bilang, itu semua pilihan kita ya. Waktu kita masuk ke dalam tahun integritas Tuhan sedang sampaikan. Kenapa? Karena kita di akhir zaman nih ya. Kita sekarang sedang di-shape oleh Tuhan. Lewat gembala pembina kita diingatkan kembali kita harus menjadi orang yang berintegritas, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Karena hari-hari inilah ya kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Hari-hari inilah kita mempersiapkan diri lebih lagi dari sebelumnya. Supaya apa? Kita lihat tanda-tanda zaman. Kita lihat juga tuntunan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita dirubahkan. Kita nggak tahu Tuhan datang kapan. Tetapi semua kita harus mempersiapkan diri. Nah, waktu tahun ini kita masuk ke dalam tahun integrity, kita pun Tuhan harapkan, Tuhan ingatkan untuk kita seperti itu. Tetapi again, seperti Tante Ami, on behalf of everyone, bertanya, memangnya kenapa harus integritas? Kalau enggak, emang kenapa? Saya biasa-biasa aja jalan seperti saya mau begini, lakukan seperti saya ngomong seperti ini, saya mau perbuat seperti saya mau lakukan ini. Itu aja. Kenapa harus integriti? Nah, coba saya renungkan. Hari ini saya mau bagikan sesuatu kepada kita semua ya. Integritas itu, saudara yang kasih Tuhan, teman-teman yang kasih Tuhan ya, itu bukan cuma dikenal di kalangan gereja saja. Tetapi di perusahaan-perusahaan, orang juga sangat menekankan integrity. Betul, ada yang bilang gini, sikut kiri, sikut kanan, yang penting kaya. Ingat tadi di Voice of Pentecost, kita bukan mengikuti teori kemakmuran. Kekayaan itu bukan menjadi fokus, bukan menjadi tujuan. Sukses itu bukan menjadi fokus, bukan menjadi tujuan. Banyak sekali orang mau mencapai fokus, mau mencapai sukses lewat melanggar akan integriti itu. Saya ambil satu cuplikan ya, yang terambil dari The New Straits Times. Ini kalau nggak salah koran yang ada di Malaysia mungkin ya. Tetapi mengenai dunia ekonomi yang ada di sana ya. These two slides ini nothing to do with firman Tuhan. Artinya yang saya mau sampaikan ini adalah kita lihat di dunia pekerjaan ya, di dunia pekerjaan. Dalam New Straits Times dikatakan seperti ini. Temanya ada integrity waktu dia bikin artikel ini. Judulnya dia katakan seperti ini. The lack of integrity leads to distrust. Ya. Awalnya orang tanpa integritas itu mungkin jalan aja seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, akan banyak hal yang membuat orang itu tidak dipercaya. Akan banyak membuat hal-hal, membuat orang tersebut yang the lack of integrity itu akan kehilangan kepercayaan baik dari bosnya, dari komunitasnya, seperti itu. Mungkin dia bisa tanpa integrity bisa jalani apa yang dia mau, dapatkan apa yang dia mau, tapi kehilangan kepercayaan, kehilangan kesempatan, kehilangan reliability daripada teman-temannya, daripada keluarganya. Nah, teman-teman, ya kita lihat. Again, ya, apa yang ditulis oleh Straits Times ini? Dikatakan seperti ini. Many people mistakes the lack of integrity for indifference. Pikir, ya emang orangnya aja unik lah ya. Dia beda sih ya, memang beda. Seringkali orang pikir begitu. Padahal, ya dikatakan, remember, in life and at work, when you spot an integrity deficient person, do not ignore their ability to disrupt your progress.
Firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang-orang yang seperti ini, ya, itu akan menghambat progres orang lain. Akan kita kalau banyak artinya kehilangan integriti, itu banyak orang yang terganggu, yang akan rusak, yang akan hancur karena kita. Kemudian The Straits Times bilang seperti apa lagi? Dikatakan seperti ini dalam artikelnya, ya. Avoid associating yourself with people who don't behave with honor. Having them in your company will serve to grow distrust and disinterest in good people. And having them in your circle of influence will mean that they will breed toxicity around you. Behave with integrity and demand that people around you do the same. Because if not, the consequence will be dire. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik ya. Ini dunia ekonomi. Ini dunia sekuler, dunia bisnis. Ini pun disampaikan bahwa integrity itu sesuatu hal yang amat sangat penting ya. Kenapa? Akan kehilangan trust, kehilangan kepercayaan ya. Nah, sebentar kita lihat ya, ini yang dikatakan oleh dunia. Apa yang firman Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan? Oke, nah sekarang saya bawa kita semua ya. Jadi gini, kan tadi saya bilang, pilihan lo, integrity itu tidak seperti diberikan kepada kita di depan, langsung kita makan, langsung kita jadi orang yang berintegritas, langsung masuk tahun integritas, jadi orang yang no, semua itu pilihan ya. Nah, hari sekarang ini kita sudah tahu apa yang dunia katakan. Sekarang saya mau sampaikan apa yang firman Tuhan katakan ya. Dengar baik-baik, oke? Firman Tuhan bilang begini tentang integrity ya. Di dalam Proverbs 11 ayat 3 ya, di Amsal 11 ayat 3. Boleh nggak saya bisa minta bantuan, ada yang baca nggak ya? Tapi sulit lah daripada bolak-balik. Oke, saya akan baca seperti ini. The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroy them. Ya, lihat ya. Firman Tuhan di Amsal, kalau kita lihat ya, Amsal 10 ayat 9. Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out. Ingat, Tuhan sangat menaruh kepentingan, sangat menganggap integrity itu sesuatu hal yang amat sangat penting, yang tidak boleh kita hindari. Kenapa di sini ada saya yang bikin pakai huruf besar, ada yang saya pikir pakai fontnya kecil, bukan artinya fontnya kecil lebih tidak penting. No, sangat penting. Tetapi saya cuma mau menekankan di beberapa ayat yang ada saja, ya. Seperti Amsal 7 di ayat 8 dikatakan, "The Lord judge the people, judge me, O Lord, according to my righteousness and according to the integrity that is in me." Tuhan, lihat aku, lihat isi hatiku, kemurnian hatiku Tuhan. Lihat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita amat sangat penting untuk bisa benar-benar berjalan, benar-benar hidup di dalam integritas itu. Firman Tuhan tunjukkan kepada kita, dikatakan di sini juga di dalam 1 Korintus, jangan ketipu, jangan salah ya. Pergaulan yang jelek itu tadi ya katakan, itu merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bermain, kita bergaul dengan orang-orang yang tidak ada integriti, akan merusak kita. Kenapa? Bohong boleh, tipu muslihat boleh, kemudian hati yang gak murni boleh, apa aja pokoknya untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dengar baik-baik ya. Semua ini pilihan. Semua ini pilihan saudara dan saya. Saya renungkan ya, waktu Tante Ami bilang begitu, kenapa integrity itu penting ya? Saya coba pikirkan ya. Gimana bisa bikin orang itu, jangan orang itulah ya, bagaimana bisa bikin saya full integrity ya? Sebab apa? Sebab seringkali kita mau melakukan kita mau menjadi orang yang berintegritas, tetapi kayaknya susah banget ya. Kayaknya susah banget ya. Makanya seringkali pada waktu kita bilang, ayo integritas, kita tahu itu integritas. Kita sering bilang, wait. Tunggu. Jadi integritas itu sebenarnya yang perlu ya. Kadang-kadang kita tahu, kita diingetin, memang integritas itu perlu ya. Lah, kita sedang masuk ke dalam tahun integritas. Kita sedang Tuhan ajarkan buat integritas. Kayak sadar-sadar pikirkan,
Gimana ya caranya membuat saya berintegritas, buat orang lain berintegritas, buat gereja ini menjadi gereja yang penuh dengan integritas. Itu kan bukan cuma sekedar bisa diomongin ya. Kadang-kadang kita diomongin, kita jatuh lagi, kita diomongin. Kenapa? Karena di beberapa saat yang lalu saya sempat bilang, kadang-kadang kapan kita bisa jatuh ke dalam integritas? Waktu kita lagi dalam keadaan terdesak. Waktu kita lagi dalam keadaan terdesak. Kita ada di pilihan A atau pilihan B, ya. Kadang-kadang pilihan A gampang dan pilihan A cepat menguntungkan buat kita. Pilihan B kita harus menjaga integritas ini. Ini susahnya. Dan seringkali kita, saudara dan saya, kita jatuh ke dalam integritas itu pada waktu kita dalam keadaan terdesak. Atau kita seperti tadi mengalami kemewahan. Ditawari kemewahan, ditawari keadaan yang menyenangkan, ya. Kita seringkali jatuh di dalam keadaan kayak, ya udah, mendingan begini aja. Untung buat saya, menghasilkan buat saya, menguntungkan buat saya, sehingga kita sering jatuh ke dalam keadaan integritas. Dengerin ya, dengerin. Mau dihotbahin, mau diomongin, mau tim pengajaran bikin pengajaran luar biasa berulang-ulang dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, semua ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi orang yang berintegritas apa enggak? Sehingga pertanyaan Tante Ami tadi valid. Kenapa mesti berintegritas kalau kita tidak tahu apa keuntungan daripada berintegritas? Nanti kita lihat di belakangnya. Tadi kita udah lihat dari dunia sekuler, dunia bisnis, integritas sangat perlu. Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita selalu hidup dalam integritas. Tuhan sangat melihat integritas. So, kita tahu sebenarnya menjadi seorang yang penuh dengan integritas itu adalah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Oke, nah sekarang kita baru masuk ke dalam apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua, ya. Nah, kalau saudara lihat ayat emas kita di dalam tahun ini, saudara kasih Tuhan, dan ini saya akan ulangi berkali-kali lagi. Kenapa? Ya, bukan as a broken record, tetapi ini memang sesuatu yang amat sangat penting, ya, amat sangat penting. Kenapa? Coba deh, saudara renungkan. Dari kemarin masuk tahun baru tanggal 1 sampai sekarang nih tanggal 17 gitu ya. Kita ngomong tentang integrity, udah berapa kali kita melanggar integrity? Ya, jujur saya juga, ya kan, kita juga semua di dalam hal-hal yang berbeda-beda. Mungkin kita nggak bisa seperti itu. Kenapa? Ya, firman Tuhan bilang begini di dalam Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mazmur 24 ayat 4 bilang gini. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Sampai sini dulu ya. Kita tahu ini orang yang berintegritas. Gampang. Susahnya minta ampun. Bersih tangan, ya, murni hati, nggak menyerahkan diri pada penipuan. Memang sih, saudara dan saya, kita semua ya, nggak nipu bisnis orang miliaran, enggak. Tapi hari demi hari, ada nggak kita bohong-bohong dikit? Ada nggak kita tipu-tipu, cipuak-cipuak dikit? Ada nggak? Ada nggak kita ngomong, swear deh begini, padahal hati kita berbilang lain, yang kita lakukan berbilang lain. Ada nggak tangan kita kadang-kadang lakukan hal yang nggak bersih. Kita melakukan kejahatan. Kita merencanakan kejahatan. Ya, padahal Tuhan bilang, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Dengar ya baik-baik ya. Sekarang semua dengar baik-baik. Susahnya setengah mati. Untuk bisa usaha sendiri, buat integritas, diajarin, dihotbahin, disampaikan, kita akan jatuh lagi, akan jatuh lagi, akan jatuh lagi, akan jatuh lagi. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Dengar baik-baik, lihat kata gunung. Ya, siapa yang boleh naik ke situ? Memangnya naik gunung Tuhan pakai mobil gampang kayak di puncak ya. Kayak kita ke Blue Mountain, jalannya enak rata ya. Naik gunung Tuhan itu tidak gampang. Naik gunung Tuhan itu terjal. Naik gunung Tuhan itu kadang-kadang, waduh, mesti pakai tenaga, ya, mesti pakai ketahanan, ya. Kenapa Tuhan bilang makanya berlomba-lomba sampai garis akhir, ya. Kenapa naik gunung Tuhan itu bukan duduk di mobil, kayak kita pokoknya naik bus aja deh, mau jalan-jalan ke puncak gitu ya. Pokoknya duduk, sopirnya jalan, sopirnya nyetir, kita tinggal duduk sampai ke gunung Tuhan. Oh, adem, oh, enak aja. Naik ke gunung Tuhan itu tadi, hati mesti murni, mesti bersih, tangan mesti bersih, nggak boleh jatuh ke dalam, nggak boleh bersumpah palsu, ya. Hati-hati dengan mulut yang suka menipu, hati-hati dengan integritas.
terjal sekali. Dalam keadaan kita tertekan, bisa kita melawan integritas itu. Dalam keadaan kita diberkati, kita bisa melawan integritas itu. Dalam kita ingat mencapai apa yang kita pengen, sikut kiri, sikut kanan, kita bisa melawan integritas itu. Naik ke gunung Tuhan itu bukan gampang. Sama seperti kita lihat gambar ini. Ya, pemanjat tebing itu, saudara yang kasih Tuhan, itu perlu sangat berhati-hati dalam bertindak. Perlu stamina, perlu tenaga, perlu kesabaran, perlu hati-hati lihat yang mana yang dia boleh pantek ya, supaya kuat pegangannya ya. Ini naik ke gunung Tuhan, bukan tiba-tiba yang namanya masuk ke dapat kita ikut gereja, semuanya tahun itu kita semua itu. No. Saya mau bilang ya, susahnya minta ampun. Susahnya setengah mati. Perusahaan bilang integritas itu penting kek, firman bilang integritas itu penting kek, susahnya setengah mati ya. Tetapi dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Saya akan bawa ilustrasi ini perlahan-lahan supaya apa? Kemarin dalam kubu doa saya bilang begini, saya selama ini mungkin salah, saya pikir ya. Salah dalam arti kata gini, pengen orang berubah, pengen saya berubah, pengen semua orang berubah ya. Jadi berintegritas, jadi bertanggung jawab, jadi cinta Tuhan mati-matian, pengen berubah ya. Tapi yang saya waktu renungkan, waktu saya berbicara dengan hamba-hamba Tuhan yang lain ya, saya ngobrol dengan tukar pikiran dan lain sebagainya. Tuhan mulai bukakan pelan-pelan dalam hidup saya. Tuhan bilang begini, kamu kalau mau usaha sendiri ya, kamu pasti jatuh lagi dan jatuh lagi. Siapapun kita usaha sendiri sama seperti ini, nggak gampang. Harus berlomba, bertanding, berlomba, ya kan. Nah, tetapi bukan artinya kamu tahun ini, yaudah deh, tahun integritas ya udah karena nggak bisa berusaha pasti jatuh lagi, ya udah lepasin aja. No, bukan lepasin aja. Kita tetap tahu bahwa kita perlu hidup di dalam integriti. Tetapi cara pandang kita itu harus mulai berbeda, saudaraku. Kita harus tahu bahwa kita harus hidup di dalam integritas. Tetapi kita dengan cara mengandalkan Tuhan. Kalau kita naik gunung kudusnya Tuhan dengan cara yang seperti ini, dengan cara kita kepleset lagi, ketakutan, kepleset, beban berat, ya, salah tancepin paku di dalam gunung batunya, gak kuat, jatuh lagi, ketarik ke bawah, ngantuk, dan lain sebagainya. Lelah, pelayanan lelah, capek jadi orang Kristen. Saya sering banget ya gitu ya, dengar orang bilang, capek jadi orang Kristen. Kenapa? Saudara kasih Tuhan, ya. Karena kita punya pikir gini, waduh, tinggi banget. Waduh, naik ke gunung Tuhan susah banget. Ayatnya sih bagus. Ayatnya siapa yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan, gitu ya. Ya kan, orang yang bersih murni hatinya, yang bersih tangannya, yang tidak jatuh kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Tapi dalam kehidupan kan integritas itu dua minggu lalu saya sampaikan. Harus konsisten. Seminggu bisa, 2 minggu bisa, 3 minggu bisa. Tapi lama-lama capek. Jadi orang susah banget, naiknya susah banget. Ya kan? Kenapa? Cara pandang kita berbeda. Yuk kita hari ini kita mesti melihat ya. Oke, lihat nih. Firman Tuhan bilang seperti ini. Saya akan baca buat saudara, buat kita semua. Ya, dengar nih. Nomor 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Garis bawahi kata beban dan dosa. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengar baik-baik ya, dengar. Perlombaannya kita harus, pertandingannya kita harus selesaikan dalam kehidupan ini, di dalam panggilan Tuhan ya. Ada 2 hal yang harus kita tanggalkan. Perhatikan pertama. Beban dan dosa. Oke, dengar baik-baik ya. Gimana mau jadi orang berintegritas? Gimana mau jadi orang yang murni hati? Tanggalkan dulu. Dosa udah pasti harus ditanggalkan. Beban. Apa tuh beban? Apa tuh beban? Kenapa beban dan dosa? Apa tuh beban? Ya. Nih, rasa begini. Aduh, berat banget ya hidup ini. Aduh, berat banget ya jadi orang Kristen. Aduh, karena kenapa? Kepahitan itu menjadi beban kita. Masa lalu kita menjadi beban kita. Ya. Ketakutan kita jadi beban kita. Kekhawatiran kita jadi beban kita. Sehingga kita rasanya berat. Rasanya kita nggak bisa berlomba. Ya. Kita rasanya mau naik ke atas itu susahnya setengah mati. Nah,
Ya, dengar nih, kabar baiknya. Saya mau kasih kabar baiknya. Firman Tuhan bilang begini. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Dengar baik-baik ya. I'm getting serious here now. Saudara yang dikasih Tuhan, kita menjalankan tahun integritas ini bukan dengan kekuatan kita. Kita tahu kita harus lakukan itu. Kita lakukannya tetapi bukan dengan gua bisa berintegritas. Minggu lalu saya dan sempat Konanda sampaikan di minggu lalu juga, kita mempunyai this goodwill, kita mempunyai this keinginan, kekuatan di dalam kemauan, ya. Itu bagus, ya. Tetapi kita menjalankannya itu bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan rohku, kata Tuhan. Tapi dengan rohku yang bisa memampukan kamu. Tapi dengan rohku yang bisa memampukan kita untuk berjalan di dalam integriti itu. Konanda punya satu ayat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul. Dia bilang, tapi kalau kuasa itu turun atas kamu, kalau rohku itu turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Ya, harus terima roh Tuhan itu. Yang kita rindukan itu, aku mau terima rohmu Tuhan. Aku mau terima rohmu Tuhan. Ya, saya mau balik lagi, tadi saya di dalam kubu doa kemarin, saya bilang saya tobat deh, saya bilang gitu ya. Tobat dalam arti kata bertobat mengerti sekarang, lebih mengerti sekarang bahwa orang itu kita mau omongin gak bisa dipaksa. Yang kita harus lakukan, yang kita harus mau itu adalah kita menimbulkan, kita memberikan kerinduan untuk orang terus menerus dekat, intim, akrab mengenal roh Tuhan. Karena dengan itulah kita sanggup melepaskan dosa kita. Kita sanggup melepaskan beban kita. Tapi kalau cuma di checklist, kamu nggak begini ya, kamu nggak begini ya, kamu nggak begini ya, kamu nggak begini ya, itu bagus untuk mendisiplinkan. Tapi nggak bisa merubah orang. Ya, saya berdoa. Saya minta semua kubu doa. Saya minta semua pendoa-pendoa yang saya minta semua kita di sini. Yuk minta kerinduan satu dalam mumpung kita belum terlambat di dalam masuk tahun integritas ini. Ya, kita minta, Tuhan, aku nggak mampu Tuhan. Ngaku sama Tuhan, nggak mampu Tuhan. Aku nggak kuat dengan kekuatan sendiri Tuhan. Nggak bisa kepleset lagi. Aku udah coba Tuhan. Bukan cuma tahun ini doang Tuhan, aku coba bertahun-tahun. Aku mau lepasin dari ini, aku masih suka bohong, aku masih, dan lain sebagainya, saudara kasih Tuhan. Aku nggak sanggup, tapi minta tahun ini. Satu hal, minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta rohmu lebih lagi Tuhan. Aku mau mengenal lebih lagi Tuhan. Dengar ya. Justru pada waktu kita mulai mengenal Tuhan, ya kita bukannya bilang, oh, habis kenal Tuhan, kita boleh lakukan tetap dosa. Nanti Tuhan yang bereskan sendiri. Bukan. Tuhan bilang, tanggalkan dulu beban, tanggalkan dulu dosa, ya. Itu supaya kita bisa dengan ringan gitu, mencari Tuhan dengan ringan gitu ya. Tetapi kita pun harus tahu bahwa kita melakukan itu bukan karena kekuatan kita sendiri, ya. Siapa yang sanggup? Roh Tuhan sendiri. Katakan amin. Saya begitu, saudaraku. Saya mau ngajak kita semua. Makanya di dalam kubu doa kita sekarang lagi nggak ada menara doa ya. Tetapi di dalam kubu-kubu doa kita, saudara dikasih Tuhan. Yuk, kita memang lagi belajar kubu doa. Ada yang bilang, Om, susah Om kalau jembah, alat musiknya cuma gini. Sedikit kita akhirnya familiar tuh, kita comfortable juga tuh dalam keadaan yang seperti ini ya. Bisa kita menyembah sendiri. Kenapa? Jangan tadi naik ke Gunung Kudus Tuhan tuh bukan naik bus, supirnya yang pendetanya yang nyetirin, kita tinggal enak duduk. Enggak. Masing-masing berhadapan dengan Tuhan, masing-masing menjalani kehidupan sendiri. Kemarin saya dapat satu message dari seorang hamba Tuhan. Mungkin saudara pernah kenal namanya Pastor Thomas Carlos. Out of the blue dia kirim saya. Dia kirim saya bilang begini, dia bilang gini, Pastor Ferdi, a message, dia bilang gitu. Pray this year, pray more than ever. Dengar baik-baik. This year, pray more than ever. Saya tahu kalian sudah semua berdoa, kita semua berdoa. Kita semua. Tapi kita kan juga nggak menutup mata nih ya. Ada yang tahun lalu doa masih asal doa, ya asal berdoa, ya doa cuman karena ya benar doa ikut. Tahun ini kita kalau mau bisa menjadi seorang yang penuh dengan integrity, kita minta roh Tuhan. Karena kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Bisa aja cuma karena apa? Cuma karena lewat kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Lebih dekat lagi sama Tuhan. Lebih dekat lagi sama Tuhan. Gimana caranya? Pray more than ever.
Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau tahun-tahun lalu kita mungkin berdoa dalam tanda kutip ya, asal-asalan. Kita berdoa dalam tanda kutip ya, asal berdoa. Yuk, ini pertandingan kita sendiri-sendiri loh. Pertandingan kita ini nggak ada yang grup ya. Komunitas atau gereja Tuhan pakai untuk berfellowship, menyampaikan, mengingatkan, menegur, saling mendoakan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kita masing-masing berhadapan dengan Tuhan sendiri. Kita masing-masing berlomba di dalam panggilan yang Tuhan wajibkan sendiri. Kita masing-masing bertanggung jawab untuk mau sama Tuhan. Mau tanggalkan, mau benci dosa. Dan beban yang merintangi kita, yang selama ini merintangi kita. Kalau enggak, kalau kita terus pegangin tuh dosa, kalau kita terus tuh pegangin tuh beban, ya saudara dikasih Tuhan, itu akan menjadi hal yang merintangi kita. Untuk apa? Untuk bisa naik ke gunung kudus Tuhan. Untuk bisa naik ke gunung kudus Tuhan. Bersyukurnya, dengar baik-baik. Bersyukurnya, ya. Tuhan kan bilang, bukan dengan kepercayaan kamu, bukan dengan kekuatan kamu, tapi dengan rohku. Maka tadi saya bilang, kita cara lihatnya berbeda. Waktu kita lihatnya, dengar baik-baik ya. Waktu kita lihatnya, wah susah ya. Tadi kayak tadi tuh ya, slide yang tadi. Wah tinggi banget, susah banget gitu ya. Karena ngelihatnya kita bakal susah naiknya kayak begini. Ini nggak boleh, itu nggak boleh salah ini. Waduh, semuanya dan sebagainya. Tapi pada waktu kita biarkan hidup kita, perhatikan baik-baik. Waktu kita biarkan hidup kita baik-baik untuk bersama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, membiarkan roh Tuhan. Tuhan lo yang akan buka jalan lo buat kita untuk memampukan kita. Mungkin sama seperti anak kecil ini, ya kan? Dia lihat mungkin ya kan waktu dia seperti dia mungkin di otak kita kan segede otak anak kecil ini di hadapan Tuhan, ya. Buat kita yang masih bayi rohani, ya kita semua bahkan masih anak-anak rohani, masih nggak mengerti semuanya. Saya nggak bilang saya paling hebat, nggak bilang di sini kita ada yang lebih hebat. No, kadang-kadang kita dalam segala pikiran, kesulitan kita, tantangan kita, gimana bisa naik ke atas? Tuhan nggak tiba-tiba tolong kita, nggak usah lewatin integrity, year of integrity. Enggak, kamu udah menjadi integrity. No, kita sering kali dan bahkan saya yakin dan percaya kita selalu tetap harus menjalankan, menghadapi setiap keadaan yang membuat kita ada di tengah jalan nih. Integrity apa enggak? Integrity apa enggak? There is always a free will. There is always a pilihan bebas. Seperti saudara hari ini mau datang gereja, mau tiduran, mau istirahat. Tetapi Tuhan sediakan step demi stepnya. Sama seperti anak kecil ini. Kelihatannya tinggi banget ya, susah banget ya. Bisa jatuh lagi ya, iya bisa. Tapi Tuhan udah mulai siapkan. Nih stepnya ini. 1 step. Naik. 1 step lagi. Naik. 1 step lagi. Naik. 1 step lagi. Itu artinya berjalan bersama, bukan kekuatan kegagalan kita. Kalau kita tadi lihatnya adalah panjat gunung, wah susah, berat, mau integritas, wah susah. Akhirnya apa kalau berat? Ingat saya udah bilang dulu yang waktu kita bilang beberapa minggu lalu saya bilang kenapa kalau ke gym kita seringkali gagal di tengah jalan. Orang gagal di minggu ke-6, di bulan kedua dari New Year's resolution-nya. Kenapa? Berat, susah, capek, bosan, ya kan? Nggak kelihatan ada hasilnya, belum langsung kelihatan gitu kan, jadi nyerah ya. Banyak orang gitu, susah dah om jadi orang Kristen, udahlah susah deh, jadi yang penting saya ya udahlah hidup begini aja lah. Loh kok jadi susah ya kan? Kenapa? Kita lihatnya berat kayak naik gunung, padahal kalau bukan karena gagah, bukan karena kuat, tapi karena rohku, kita lihatnya seperti Tuhan menuntun kita menaiki tangga 1 step demi 1 step demi 1 step demi 1 step. Yang terakhir firman Tuhan bilang seperti ini. Ya, saya akan yuk buka bersama-sama. Dengar ya, di dalam ayat Mazmur 23 ayatnya ke-6 ya. Mazmur 23 ayat ke-6 ya kan. Saya akan baca buat kita semua. Oke. Haleluya. Mazmur 23 firman yang sangat saudara kenal luar biasa, Tuhan adalah gembalaku, tapi ayat ke-6 kita mau lihat seperti ini ya. Lihat dengan seperti ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kalimat yang harus kalian bawa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dengar ya. Diam dalam rumah Tuhan itu bukan nanti waktu setelah di dalam perkawinan anak domba loh. Tapi dari sekarang kita sudah harusnya diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dengar. Waktu kita diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, Tuhan yang akan menuntun kita di dalam integrity ini.
Bukan karena gagah kita, bukan karena kuat kita. Percaya deh teman-teman ya. Saya mau ajak saudara semua, kita semua yang ada di tempat ini. Kalau kita tahu kita harus berusaha, kita harus bertanggung jawab di dalam kehidupan menjadi seorang Kristen yang punya integriti dalam kehidupannya. Tetapi yang terpenting untuk mendapatkan itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena rohku. Diam di rumah Tuhan. Banyak diam bersama Tuhan. Kita sekarang ini sedang disembunyikan oleh Tuhan. Banyak diam bersama dengan Tuhan. Kita jangan cari segala sesuatu yang membuat kita lebih sibuk lagi, lebih ada lagi yang diurusin, ya. Diam tuh bukan berarti cuma diam, nggak ngapa-ngapain. Bukan. Bertanggung jawab itu juga diam, ya kan? Diam itu bisa dengan bertanggung jawab, ya kan? Ya, kita bukan, akhirnya kita distracted dengan segala sesuatu. Kita kehilangan hubungan dengan roh Tuhan. Saya berdoa. Jangan sampai kita ada, karena kita kehilangan hubungan karena kita tidak dekat dengan dia, kita nggak sanggup untuk berjalan di dalam tahun integriti ini. Mau! Percaya itu penting. Dunia bisnis, firman Tuhan, percaya, tahu itu benar. Tapi kita jatuh lagi. Kenapa? Kita tidak membiarkan Tuhan menuntun kita di tangga. One step at a time. Tuhan yang kelihatannya tinggi, tapi Tuhan yang akan tuntun satu dunia. Cuman bisa dengan kekuatan Tuhan. That's the reason why. Saya bilang di kubu doa kemarin. Saya nggak mau lagi loh, artinya dengan memaksakan orang berubah. Tapi saya mau memaksakan orang untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dekat dengan Tuhan lagi. Berubah dengan cara sendiri nggak akan bisa. Yang nyuruh capek, yang disuruh capek. Ya kan? Nah, saya akan akhiri dengan ini. Jadi, menjawab pertanyaan Tante Ami tadi. So, apakah integriti itu penting? Ya, kenapa harus integriti? Ini firman Tuhan yang saudara mesti lihat. Ada di ayat emas itu sendiri. Wow! Saya coba waktu renungkan ya. Jadi gini nih ya, dengerin baik-baik. Kalau kita cuma bilang, ya boleh iya, boleh enggak. Menurut saya you're wrong. You're totally wrong. Karena firman Tuhan bilang gini. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan, ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ya, itu. Kenapa? Dengar baik-baik. The reward is dialah orang yang berintegriti ini. Orang yang sanggup bersama dengan Tuhan naik ke gunung Tuhan. Orang inilah yang akan menerima berkat. Katakan amin. Berkat dari Tuhan. Dan keadilan juga. Yang dari Allah yang menyelamatkan dia. Ladies and gentlemen, teman-teman, saudara yang dikasih Tuhan. Lihat ya. Menjadi seorang yang integritas itu, it just not saya integriti. Jadi gunanya apa? Bukan gunanya. Tetapi lihat, waktu kita menjadi seorang yang ada di gunung kudus Tuhan, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Voice of Pentecost tadi bilang, berkat itu bukan cuma berkat materi, kita bukan mencari kesuksesan, kita bukan gereja yang berlandaskan teori kemakmuran. No, tapi every blessing, everyday blessing, keluarga kita, masa depan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, dia akan terima dari Tuhan. Keadilan, kita lihat di dunia ini mungkin gak adil, kita rasanya, waduh, begitu banyak. Saya banyak diskusi dengan Yehuda, dia banyak bilang, dunia ini gak adil karena gini dan lain sebagainya. Betul, kita ada di dunia yang tidak adil. Tetapi kalau kita menjadi seorang yang berintegriti, kita akan menerima keadilan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyelamatkan dia. Amin, saudara dikasih Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Saya mau kita semua benar-benar melihat integritas ini bukan karena kita perkasa, kita kuat, kita lakukan. No, kita bilang Tuhan, udahlah Tuhan, aku nyerah Tuhan. Engkaulah yang memampukan aku untuk masuk ke dalam tahun integriti. Engkau yang memampukan aku Tuhan. Aku nggak sanggup, aku jatuh lagi dan jatuh lagi. Tapi aku rindu, hasrat kerinduan itu. Kemarin nanti mungkin di lain kali saya akan sampaikan tentang bagaimana kita punya kerinduan itu. Gimana kita, satu yang kita mau, kita nggak sanggup. Tapi yang penting kita punya kerinduan. Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Dan Tuhan melihat hati yang hancur. Dia tahu kita nggak sanggup. Tapi dia tahu kita rindu. Dia akan jamah kita, dia akan tolong kita, dia akan bawa kita menjadi seorang orang yang bisa memenangkan dalam pertandingan ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan yang dari Allah yang menyelamatkan kita. Kita tundukkan kepala,
kita berdoa. Oh ralabaya syanda karalabaya sikaralaba. Oh rabaya syanda karalaba. Mari saudara kasih Tuhan, sama seperti kita kalau kita berkumpul bersama. Yuk kita saat ini, kita meskipun berada di dalam room-room yang berbeda, di dalam screen-screen yang berbeda, kita berdoa setiap daripada kita berdoa yang ada di tempat ini. Kita minta, kita akui di hadapan Tuhan. Saudara, saat ini bukannya kita sedang menonton, enggak saudaraku. Kita sedang mengakui, inilah tantangan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saya mengakui, Tuhan aku enggak sanggup buat kemampuanku sendiri buat jadi orang berintegritas. Tapi aku rindu Tuhan, aku rindu diam di dalam rumahmu. Cuman rohmu Tuhan yang memampukan aku. Bapa, hamba berdoa buat setiap daripada kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Oh ralabaya syanda karalaba. Hanya rohmu Tuhan, hanya rohmu yang memampukan kami. Kami tidak mau dijejali Tuhan oleh hanya teori. Tetapi kami mau dijejali oleh pengenalan akan Tuhan. Kami mau dipenuhi oleh kerinduan pengenalan akan Tuhan. Mengenal Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya. Waktu kami mengenal Engkau sungguh-sungguh. Tuhan from inside out akan memampukan kami. Tapi kami mau mulai Tuhan. Bukan dari kesanggupan, kekuatan kami sendiri. Kami mau Tuhan mengenal Engkau. Bapa, hamba berdoa. Setiap daripada jemaatmu yang ada di tempat ini Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Keintiman akan Tuhan. Kerinduan untuk cinta Tuhan mati-matian. Kerinduan untuk cinta Tuhan mati-matian. Berikan kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus, oralabaya syanda karalaba. Kami gak sanggup Tuhan. Kami gak sanggup. Kami gak mau menjadi orang Kristen yang hipokrit. Kami gak mau menjadi orang Kristen yang teori Tuhan. No. Kami udah bosan jadi orang Kristen yang teori. Kami mau menjadi orang Kristen yang mengenal Engkau. Yang mengenal Engkau secara pribadi. Oleh karena itu Tuhan, rohmu kami rindukan pagi hari ini. Rohku kami rindukan ya Bapa. Rohmu kami rindukan lebih lagi. Yang terus banyak bicara sama kami. Kami mau dirubah dan mau dibentuk Tuhan. Kami mau Tuhan mengakui, menanggalkan beban kesalahan kami. Beban dan dosa kami mau. Itu pun Engkau yang menyanggupi kami Tuhan. Berikan kesanggupan kepada kami. Berikan kesanggupan Tuhan. Supaya kami bisa melalui semua ini. Dan kami menjadi orang-orang yang boleh naik ke gunung Kudus Tuhan. Berdiri di gunung-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati jemaat-Mu. Kami bersyukur buat mereka, buat setiap daripada kami yang telah menerima jawaban-jawaban doa. Tapi kami juga bersyukur. Sementara kami Tuhan masih menantikan jawaban doa, kami percaya Tuhan tidak tidur. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar. Dan kami juga berdoa buat setiap kami Tuhan yang udah kehilangan cinta mula-mula Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Roh-Mu Tuhan, saat kami meminta. Kami meminta Roh Kudus. Kami meminta Engkau yang hadir. Kami meminta Engkau menjamah. Kami meminta kerinduan itu terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu GBI Toronto. Berkati jemaat-Mu yang hadir. Berkati Tuhan setiap daripada kami ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta pengucapan syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya kembalikan kepada worship leader. Haleluya. Oke. Buat minggu ini kita akan ada E3 actually. Pertama-tama, so this upcoming Tuesday kita akan ada E3 because it's the third week. Abis itu Jumat kita akan ada kubu doa. Jadi please tolong contact your cool leader dan please attend your kubu doa according to your respective goal. Itu ntar informationnya bakal di-share by your cool leaders. Dan kita akan ada kubu doa untuk Jumat ini. Further announcement will be announced according to the laws dengan aktivitas gereja kita. And I will see you guys again on Sunday for our Sunday service. Jumat kita juga akan ada UPT. Feel free to come and join us because we're going to be worshiping, and if you guys just want more of God, abis kubu doa, feel free to come and join us. And that's it dari saya. Thank you. Sekarang kita mau siapkan untuk persembahan. The link is going to be sent in the chat box.
But let's just prepare our offering sekarang dan kita bentar lagi kita doa bareng-bareng. Udah? Ya, yang udah kita doa bareng-bareng. Tuhan, terima kasih Tuhan atas satu hari lagi kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami lebih lagi Tuhan dari apa yang Om Ferdi sudah bagikan Tuhan. Bahwa kami harus lebih erat dan kami harus lebih dekat lagi Tuhan kepada Engkau. Dari situ di mana kami belajar Tuhan tentang integrity Jesus. So thank you Lord for the message that you have shared today. Dan Tuhan, di mana kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. So let this offering be the best that we can give Jesus, because ini adalah persembahan dari kami yang kami punya Tuhan. Dan apa yang kami punya Tuhan itu, it doesn't amount too much to what you have right now God. So Tuhan, Kau yang lihat hati-hati memberi, hati-hati yang rela Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan kepada Engkau. Persembahan yang khusus dan yang harum Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang mau memberi Tuhan. Kau berkati mereka lebih lagi Tuhan di dalam studi mereka Tuhan, di dalam pekerjaan, dan terutama Tuhan di dalam hubungan mereka dalam Engkau lebih lagi Tuhan. Biarkan Kau penuhi mereka Tuhan with your wisdom Lord Jesus. And we want to thank you, we want to bless them. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Yuk kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Oh ralabaya syanda karaba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dan kemenangan dari Allah Bapa dalam kasih yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dari Allah Roh Kudus beserta dengan setiap daripada kita mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya kita telah terima berkat dan percaya. Sama-sama katakan, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, selamat hidup intim dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.